Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Mufida Nur Amalia. Kali ini kita akan belajar tentang pola tulisan resensi dan langkah-langkah dalam meresensi sebuah buku. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama adalah memahami pola tulisan resensi dan langkah-langkah dalam resensi sebuah buku. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah dalam resensi sebuah buku. Yang pertama, ada 3 pola tulisan resensi buku, yaitu meringkas, menjabarkan, dan mengulas. Ketiga hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah meringkas atau sinopsis. Itu artinya menyajikan semua persoalan buku secara padat dan jelas. Sebuah buku biasanya menyajikan banyak persoalan. Persoalan-persoalan itu sebaiknya diringkas. Untuk itu perlu dipilih sejumlah masalah yang dianggap penting dan ditulis dalam suatu uraian yang benar. Yang kedua adalah menjabarkan atau deskripsi. Itu berarti mengungkapkan hal-hal yang menonjol dari sinopsis yang sudah dibuat. Jika perlu, bagian-bagian yang mendukung uraian itu harus dikutip. Yang ketiga adalah mengulas. Itu berarti menyajikan uraian-uraian yang bisa berisi pernyataan atau materi buku yang sudah dipadatkan dan dijabarkan kemudian diinterpretasikan. Bisa juga merupakan organisasi atau kerangka buku, misalnya bahasa, kesalahan cetak, membandingkan dengan buku sejenis, baik karya pengarang itu sendiri maupun karya pengarang lain. Bisa dilanjutkan pula dengan menilai, yaitu mencakup kesan presensi terhadap buku, terutama yang berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan buku. Untuk urutan pola meringkas, menjabarkan, dan mengulas itu dapat dipertukarkan. Kita bisa langsung mengulas, menjabarkan, dan meringkas. Misalnya, kita mulai dari kesan terhadap buku, membandingkannya, lalu masuk ke bagian meringkas. Sesudah itu, kita memadatkan persoalan utama atau bagian terpenting dalam uraian yang singkat dan juga jelas. Kemudian kita perlu menjabarkan bagian-bagian terpenting dari sebuah sinopsis. Kita pun dapat mulai dari menjabarkan, meringkas, dan mengulas. Namun, satu hal terpenting, yaitu isi pernyataan dalam buku harus dipahami terlebih dahulu. Dari pemahaman itu, kita akan tahu pola mana yang tepat untuk menyajikannya. Kemudian saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam meresensi sebuah buku. Terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam meresensi sebuah buku. Kelima langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang diresensi. Bisa dimulai dari tema buku yang diresensi, disertai dengan deskripsi isi buku. Kemudian lanjut dengan siapa yang menerbitkan buku itu, kapan dan di mana diterbitkan, berapa tebal atau jumlah bab dan halaman. Kemudian bisa lanjut format hingga harganya berapa. Lalu siapa pengarangnya? Meliputi nama, latar belakang pendidikan, reputasi dan prestasi, buku, atau karya apa saja yang ditulis, hingga mengapa ia menulis buku itu. Lalu buku itu termasuk golongan buku yang mana? Termasuk ekonomi, teknik, politik, pendidikan, psikologi, sosiologi, filsafat, bahasa, atau bahkan sastra. Langkah kedua dalam meresensi buku adalah membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan juga teliti. Peta permasalahan dalam buku itu perlu dipahami secara tepat dan akurat. Langkah yang ketiga adalah menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Langkah keempat yaitu membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Dan langkah yang kelima adalah menentukan sikap dan menilai hal-hal berikut. Bisa diawali dengan organisasi atau kerangka penulisan. Bagaimana hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain? Bagaimana sistematikanya dan bagaimana dinamikanya? Bisa dilanjutkan dengan isi pernyataan tentang bagaimana bobot ide, analisis, penyajian data, dan kreativitas pemikirannya.
Kalau dilihat dari sudut pandang bahasa, bagaimana ejaan yang disempurnakan itu diterapkan, kalimat dan penggunaan katanya, terutama untuk buku ilmiah. Selanjutnya bisa dilihat dari aspek teknis, misalnya bagaimana tata letaknya, tata wajahnya, kerapian dan kebersihan, serta pencetakannya, banyak kesalahan atau tidak. Nah, sebelum menilai, alangkah baiknya jika terlebih dahulu dibuat semacam garis besar resensi itu. Garis besar ini sangat membantu kita ketika menulis sebuah resensi. Oleh karena itu, mengoreksi dan merevisi hasil resensi dengan menggunakan dasar dan kriteria yang kita tentukan sebelumnya, itu adalah hal yang sangat krusial. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan sampai jumpa pada topik berikutnya.